Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahdan Adi Saputra atau dipanggil Sahdan. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu, tetap dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan cara proses atau menyulam dari kain tenun songket. Karena sudah lama sekali saya tidak melanjutkan konten video saya. Karena pertama musim merampek, kedua selesai musim merampek kita jeluk-jeluk JJ atau jeluk gabah. Dan puasa juga kemarin 1 bulan jadinya sibuk semuanya. Dan hari ini ada waktu untuk melanjutkan proses pembuatan kain tenun songket. Nah untuk kali ini videonya berisi tentang menyulam kain tenun songket. Nah, ikuti terus perjalanan saya hari ini ya, teman-teman. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah kakak ipar saya. Namanya Umi atau Sumi atau dipanggil Ina Zahra karena anaknya namanya Zahra. Yang di belakang itu namanya anak Zahra. Senyum ayah, senyum. Dia malu-malu kucing saudara, teman-teman. Oke. Kak Umi atau Nak Zahra hari ini akan menyulam atau proses awal untuk pembuatan kain tenun songket. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke, saya tanya dulu sama Ina Zahra atau Kak Sumi ya. Gimana proses untuk menyulamnya? Apakah sulit apa gimana? Sulit bagi orang yang belum bisa, tapi kalau saya mudah. Oke. Karena sering melakukannya. Nah, terus apakah ada teknik-teknik tertentu untuk menyulam atau hanya belajar atau gimana prosesnya? Ini namanya teknik pertamanya. Ini gun ya, gun. Gun itu untuk apa? Dipleko-leko, ini dipleko. Untuk apa itu? Untuk mengaitkan benang? Iya. Oh, Agar gitu. bisa menjadi terbentuk seperti kain ya. Iya. Kain. Nah, untuk berapa lama untuk proses menyulamnya? Biasanya untuk satu songket. Tergantung kalau ndak ada Gangguan ya, seperti anaknya di belakang. Oh. 1 jam sudah selesai. Tapi kalau anak saya mengganggu seperti ini, mungkin besok pagi saya jadi. Oke. Bisa jadi. Iya, karena dia mengganggu ya. Ya, Nah, untuk berarti saya lihat hanya benang yang warna hitam saja yang jadi warnanya. ya sebagai bahan dasarnya atau lulu. Oke, jadinya bahan dasar. Berarti tergantung dari peminat atau pecinta songket jadinya. Kalau dia mau merah, merah semua jadinya. Hanya yang di motifnya ya, yang jadi beda pembedanya, yang jadi pewarna maksud saya. Oke. Nah, inilah teman-teman, bisa lihat Warna sendiri. dasarnya ini Bisa lihat sendiri cara pembuatannya. Butuh keahlian khusus dan juga harus teliti. Mana benang yang duluan dimasukkan, dikaitkan sama di gunnya atau benang gunnya. Oke. Nah, sebentar dulu tapi saya lupa. Apa nama alatnya? Saya lupa tanyakan. Yang ini? namanya ane. Oh, anek. Itu anak ane. Itu anak anek ya. Ada sasaknya aja, biar simpel. Iya. Supaya dimengerti. Oke. Nah, saya ambil video yang di samping aja supaya teman-teman bisa lebih. Oke. Nah, teman-teman, itulah caranya. Berarti harus konsentrasi jadinya. Harus mengambil benang satu persatu yang ada di anak kane. Jangan selang-seling.
Terus untuk mengetahui panjang ukuran dari songket itu gimana? Ukurannya Cara ya. mengukurnya ya. Oh, ini menjadi yang satu kali anek ini atau satu kali sulam ini menjadi dua buah songket. Dua buah songket. Iya. Oke. Dengan ukuran kaki 7 kaki. Oh berarti Berarti 7 kaki. berarti 7 kaki. Praktik. Oh, Kakinya melangkah. berarti diukur di aneknya maksudnya Iya, 7 langkah. Iya. 7 kaki maksud saya. Kalau 7 kaki itu khusus untuk dua songket. Dua songket. Kalau satu Yang panjangnya 4 meter jadinya. 4 meter gitu. Masih secara tradisional jadinya, belum pakai meteran. Iya, masih pakai kaki untuk mengukur. Tapi kurang lebih dah 4 meter lah panjangnya. Meter jadinya. Oh, berarti satu songket itu panjangnya 2 meter atau 2 meter satu bidang. satu bidang? Belum dijahit. Kalau belum dijahit baru 1 meter. Oke. Ini juga harus teratur ini. Kalau Yang sudah mana? dipakaikan gun, ininya harus Teratur dari Nah. ke depan jadinya. jadinya berarti kita harus harus Bahasa sasanya tanda. belangkap tangannya, belangkap. Oke. Nah, langkap. Dan juga harus Balik. bisa menghafal mana yang harus ditaruh duluan dan mana yang belakangan ya. Iya. Nah, sekarang kan tadinya kayak bersalaman. Iya. Sekarang tangannya kayak meminta. Taruh balik Oke. ke gunnya. Oh gitu. Atas tangannya. Berarti harus Minta doa. belajar dan belajar jadinya. Terus pertama kali untuk menyulam atau nganek Kak Umi belajar dulu atau hanya melihat saja atau belajar otodidak melihat dari orang melihat. tua Melihat baru dari orang bisa tua. belajar. Dari Ina, dari Ama. Dari Murni juga. Murni yang duluan bisa. Hmm. Tapi beliau sekarang Sekarang tidak bisa karena Iya. jarang. melakukannya. Oke. Saya juga belajar dari beliau, adik saya. Dia Dan teman-teman sebenarnya kan soket yang dianek ini atau yang disulam ini karena permintaan dari istri saya karena dia akan membuat kain tenun songket bermotif Jokowi. Nah, ya dan dibantu oleh kakaknya atau kakak ipar saya karena istri saya kurang paham karena lupa. Dulunya bisa tapi sekarang udah lupa. Oke. Nah, teman-teman, inilah proses atau proses awal itu menyulam benang untuk kain tenun songket. Dan untuk proses selanjutnya kita tunggu sampai menyulamnya selesai. Oke, terima kasih banyak Kak Sumi. Sama-sama. Sampai jumpa Terima lagi kasih ya. juga. Oke teman-teman. Nah, Saya inilah hasil menyulam hari ini oleh kakak ipar saya, Kak Sumi atau Ina Zahra. Dan saya ingin mencoba gimana cara untuk menyulam untuk proses kain tenun songket. Pertama-tama berani berumbitan. Antum. Oh, tantu. Nah. Minum dalam. Laku. Nah, Lembek, jadi Kak. ngantuk saiku. Oh, ya. Antuk. Oh. Ya, jadi ngulu. Beginilah caranya teman-teman. Sulit ternyata. Jadi ngantuk. Ya, Oke, terus kayak orang oh, minta uang. bersalam. Oh, bersalam. Langkah pimem, ngirim salam, salam. Terus sini. Ah. Terus Gede yang ngantuk. oh ini. Ya, tarik pakai tangan kanan. Nah, Itu maju ke sana. terus oh, panas lagi. Dia juga ngantuk. Terus Langkah dengan salam. kembali ke ulo. Nomor 2. Ya. Nah, Ya. oh. Ah. Ganti tangan kanan yang narik.
Ya. 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 Terus ya. Lagi belangkap. Nah, ya. Nah, Oke. lu modok kan? Modok susah kau ya. Ngantuk ini kawan, saya tuh antuk. Sampai. Bawa. Ya baik saya. Oh, terus? Balik. Iya itu galeta. Oh ya. Pelangkap balik oke. nomor 3. Ya. Nah, Nah. bersalam. Ah. Suka lagunya nang. Pas wah lawan terus. Terus? Tegal saya ke. Balik. Ya. Nah. Atau si kawan saya bawa nih. Nah. Terus? Terus keempat. Maria. Ya. Lihat lain saya. Dalam. Nah, keempat. Nah, terakhir. Nah, terus? Akhirnya Dan iya. Kena anak pendik ya ni. lihat lagi. Oh iya, salah lah sing. Ini mereka dengan Nek apa nek? beduk ya, Nek. beduk kering. Nek lain. Antu ya sim kirim. Angkat. Ya, Itu juga. lain. Nek. Nah, Nah, antu sim kirim. nek. Mereka dengan beduk kering. Atas dan dengin. Oh. Terus? Balik. Antu saya kawan. Ah. Nah, tuh lain yang kirim je. Kawan ni tu lem ngantuk. Panas suka iman tu. Ikan saya ngantuk ni panas. Susah ternyata saudara. Wah, Susah teman-teman. nomor Terus? 2. Ya. 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 Ah. Oke, Lanjut, terus? tangan kiri yang ngantuk. Tarik, tambang. Nah, itu yang saya maksud. Nah, terus? Wah, lepas. Terus? Untuk malisi kawan. Nah, tuh lang kiri. Terus, duduk mah. Nah. Ah, Ya. terus? Boleh sekali ni berdua. Oh. Ya. Nah. Bergun je. Magun. Terus? Tangan kanan. Lepas ya, lepas. Oh, ya. Lepas ke benda, ke selebo. Angkat timum dulu. Ini kesait. Ni lantan. Terus? Lepas dulu tentukan. Alis itu. Nah. Semak sebiji. Tangan sebiji je. Maria. Ni, silakan. Tu lah je. Biar bani mau ni kenyang, kencang memang pengit je lepas tu ni. Berembah. Ni ya, tabe. Oh, terus? Terus ke sana ini. Tu lah saya tu. Oh. Wah. Wah, Amalan ni ya. adik. Ya. Nah, peliwat. Silang. Liwat. Eh. Tek. Ah, Lepas. Maria. Lepas silang saut saya. Sampai. Lepas. Lepas ini benang. Terus? SK apa Ini kan? kedua kan. Paling baik. Nah, kedua kan. Bukan duk aku. Terus? Banyak lagi kenyang. Berembah. Yang lebih jujur imam. Tu lebih ke saya. Liwat tu tak imam lenia. Silang. Antu. Antu Mungkin saya antu. doa. Lepas imam tu. Ya. Lepas imam settle. Ya, ayat tegal niat lam kari mantiku niat aja. Ya. Tamale tu Malik. Tamale tu. Malik silang marone cingklak saya ko. Berembah. Iya lepas. Cute. Kena. Wah. Lepas. Lepas ya. Mana tengah tu lepas cingklak. Terus? Tegal. Ya lah cina. Nampak? Raja. Kali sekali. Jangan bingung kah? Kan bingung kan kali negar. Terus? Nah, ini yang terakhir. Nomor Agak 3. sulit. Sampai keluar embak. Iya tegal ni. Sampai embak ini. Susah. Terus? Berembah. Kenyang gunam. Terus? Tamale tu. Ya. Nah, tu lain terus. Oh, tamale ni ya. Benangan doang, ikut tulangan tamu. Ni alam demak. Sawut tak? Nah, bagus. Terus sembilan ya. You lepas iku jaret. Nah, kita lihat. Negara. Itulah teman-teman proses menyulam benang untuk kain tenun songket ternyata sulit Ada sekali. yang silang-silang.
Dan butuh berapa jam atau berapa hari kita mau kalau kita pertama kali. Tapi ini yang terakhir tadi, makanya saya coba, penasaran gimana caranya. Nah, ternyata gampang-gampang sulit. Tapi kalau orang yang bisa sih sampai tidur juga bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ikuti terus video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Kiri kisi kebayang di kiri tampe. Oke, Kak Umi. Ini prosesnya apa namanya? Nyurik. Oh, nyurich. Iya, alias atau Aja. Lubet pupak ke mana ni? tamak benang ni akun curik. Oh, nyurich atau memasukkan benang dalam suri. Oke. Dan waktu yang kita butuhkan untuk proses ini berapa lama? Di rumah. Oh, enggak tentu, tapi sekitarlah 30 menit mainnya. Oke. Inilah proses setelah menyulam benang tadi atau ngane dalam bahasa Sasaknya, tapi dalam bahasa Indonesia menyulam. Nah, untuk kenapa perlu dimasukkan benang ke dalam suri? Supaya apa benangnya? Supaya rapi besok pas dijadikan kain Oke. atau bisa diantak Oke. dalam bahasa Sasaknya. Nah, itu teman-teman, kenapa benangnya perlu dimasukkan ke dalam suri supaya benangnya rapi dan kelihatan bagus kalau songketnya kalau sudah jadi. Nah, tangannya cepat sekali saudara-saudara. Oh, yang dipakai untuk masukkan benang itu apa namanya? Bulu landak. Oh, kenapa harus pakai bulu landak? Karena Kenapa harus pakai bulu landak? Karena tajam atau gimana? supaya cepat masuk ke dalam. Ini kan lubangnya kecil-kecil. Oke. Kalau tidak teliti dan hati-hati nanti akan nyelontak. Apa bahasa Indonesia nyelontak? Oh, kelewatan maksudnya. Ya. Ngupit ya. Oh, berarti tidak boleh kelewatan, harus pas semuanya. Iya. Oke. Oh, butuh kejelian mata jadinya. Harus celang dalam bahasa Sasak kan. Harus celang teman-teman untuk melakukan nyurich bahasa Batu Jait. Oke. Nah, itu proses yang kedua setelah menyulam dari proses pembuatan kain tenun songket. Proses pertama menyulam, kedua masuk benang dalam suri atau menyurich, yang ketiga nanti menggulung. Tapi karena keadaan waktu mungkin menggulungnya akan ditunda, yaitu besok, karena menurut orang Sasak kita tidak boleh menggulung pada waktu sore atau setelah asar. Masih bawa. Apa itu para lelaki hari-hari itu? Oh, masih ada hal-hal mistis. Karena jin bikin kedai. Oh, karena menurut kepercayaan orang sini, kepercayaan orang Sasak maksud saya, kalau sudah waktu sore itu makhluk-makhluk halus lagi keluar, atau kan menurut orang-orang sini, orang-orang Sasak, siang jadi malam untuk makhluk halus, malam jadi siang untuk mereka. Makanya itu kita tidak boleh menggulung pada waktu sore. Oke. Kita videokan lagi untuk menggulung besok. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian untuk perjalanan hari ini tentang proses kain tenun songket, yaitu menyulam, dari proses awal menyulam sama masukkan benang ke dalam suri. Nah, untuk perjalanan selanjutnya kita akan proses untuk menggulung, tapi karena waktu yang tidak mengizinkan. Menurut kepercayaan orang di sini,
kita tidak boleh menggulung kalau lewat dari waktu asar, karena ada hal-hal yang mistis. Nah, oke, terima kasih banyak teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya atau channel YouTube saya, karena masih banyak lagi konten-konten atau video-video tentang proses pembuatan kain tenun songket yang saya akan kasih tahu atau kasih informasi lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Oh ya, saya lupa. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya. Ini untuk menjaga atau melestarikan budaya adat yang ada di Lombok, yaitu kain tenun songket. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.